Coba bayangkan teman-teman. Bayangkan kita berada di sebuah tempat yang begitu tenang dan damai, jauh dari hiruk-pikuk kota. Hamparan bukit hijau yang luas, sejuk dipandang mata. Langit biru yang cerah, tanpa awan kelabu yang mengganggu. Ada sungai yang airnya jernih, mengalir di antara bebatuan, memberi kehidupan bagi tumbuhan dan hewan di sekitarnya. Air yang begitu bersih, kita bisa melihat ikan berenang dengan bebas. Udara segar terhirup, membawa aroma bunga liar dan tanah basah. Indah sekali ya, rasanya seperti kita bisa menghirup kebebasan dan kedamaian. Tapi sayangnya, pemandangan indah itu perlahan berubah. Alam yang dulu hijau dan subur, kini mulai memudar. Berganti dengan pemandangan kota yang diselimuti asap kelabu. Polusi udara yang semakin parah, membuat kita sulit bernapas. Di jalanan, banyak puntung rokok berserakan, tanda bahaya dari kebiasaan buruk. Setiap puntung rokok yang dibuang sembarangan, menambah beban bagi lingkungan kita. Rokok, teman-teman, bukan cuma masalah kesehatan pribadi, tapi juga ancaman nyata bagi lingkungan. Asap rokok yang kita hirup, tidak hanya merusak paru-paru kita, tapi juga mencemari udara yang kita hirup setiap hari. Bukan hanya merusak paru-paru manusia, tapi juga mencemari tanah, air, dan udara yang kita butuhkan untuk hidup. Puntung rokok yang dibuang sembarangan bisa mencemari air dan tanah, merusak ekosistem yang ada. Sudah saatnya kita sadar dan melihat kerusakan yang disebabkan oleh rokok terhadap bumi, rumah kita bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri, dengan tidak membuang puntung rokok sembarangan, dan mengurangi kebiasaan merokok. Bersama-sama kita bisa menjaga alam ini tetap indah dan lestari. Tahukah kalian, dalam sebatang rokok terkandung lebih dari 7.000 bahan kimia berbahaya. Saat dihisap, racun-racun ini tidak hanya merusak paru-paru perokok, tetapi juga mencemari udara di sekitarnya. Nikotin, tar, dan karbon monoksida hanyalah beberapa contoh zat berbahaya dalam rokok. Zat-zat ini bisa menyebabkan berbagai penyakit mematikan, seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke. Tapi, dampak rokok tidak berhenti di situ. Limbah rokok, termasuk puntungnya, juga membawa ancaman serius bagi lingkungan. Setiap tahun, miliaran puntung rokok dibuang sembarangan, mencemari tanah air tempat kita hidup. Industri rokok memproduksi sekitar 5,6 triliun batang rokok setiap tahun. Wow, banyak sekali ya. Angka ini setara dengan hampir 800 batang rokok untuk setiap orang di planet ini. Bayangkan, betapa besar dampaknya terhadap kesehatan dan lingkungan kita. Bayangkan, 5,6 triliun batang berisi racun yang siap mencemari bumi. Setiap batang rokok mengandung lebih dari 7.000 bahan kimia, banyak diantaranya beracun dan karsinogenik. Ini berarti triliunan bahan kimia berbahaya dilepaskan ke lingkungan setiap tahun. Produksi sebanyak ini menghasilkan jutaan ton limbah beracun. Limbah ini tidak hanya berasal dari proses pembuatan rokok, tetapi juga dari bahan kimia yang digunakan dalam pertanian tembakau. Pestisida dan pupuk kimia yang digunakan meresap ke dalam tanah dan air, mencemari sumber daya alam kita. Limbah ini mencemari tanah, air, dan udara, mengancam kesehatan manusia dan ekosistem. Polusi udara dari pabrik rokok juga berkontribusi pada perubahan iklim dan masalah kesehatan pernapasan. Selain itu, limbah cair dari pabrik-pabrik ini seringkali dibuang ke sungai dan laut, merusak kehidupan akuatik. Puntung rokok menjadi penyumbang sampah terbesar di dunia, mencapai 766.571 ton setiap tahunnya. Setiap puntung rokok mengandung bahan kimia beracun yang dapat mencemari lingkungan selama bertahun-tahun. Filter rokok yang terlihat seperti kapas, sebenarnya terbuat dari serat plastik yang sulit terurai. Ini berarti bahwa puntung rokok dapat bertahan di lingkungan selama puluhan tahun, menambah masalah sampah plastik yang sudah ada. Kita harus mulai berpikir lebih serius tentang dampak dari kebiasaan merokok ini terhadap planet kita. Puntung rokok mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya, tapi jangan tertipu oleh ukurannya. Filter rokok mengandung bahan kimia berbahaya yang dapat larut dalam air dan mencemari tanah. Racun-racun ini akan meracuni makhluk hidup di tanah dan air, mengancam kehidupan mereka. Penelitian menunjukkan bahwa satu puntung rokok dapat mencemari hingga 1.000 liter air. Wah, banyak sekali ya! Bayangkan berapa banyak air bersih yang tercemar oleh miliaran puntung rokok yang dibuang sembarangan setiap hari. Racun dari puntung rokok meresap ke dalam tanah, mencemari sumber air minum,
dan merusak kesuburan tanah. Tanaman yang tumbuh di tanah tercemar bisa menyerap racun-racun tersebut, yang akhirnya dapat masuk ke dalam makanan kita. Hal ini tentu saja berbahaya bagi kesehatan, terutama anak-anak yang lebih rentan terhadap paparan racun. Selain itu, puntung rokok yang terbawa air hujan dapat mencemari sungai, danau, dan laut. Makhluk hidup di laut, seperti ikan dan terumbu karang, sangat rentan terhadap racun-racun ini. Untuk menghasilkan rokok dalam jumlah banyak, dibutuhkan lahan yang luas untuk menanam tembakau. Proses ini memerlukan area yang sangat besar, yang seringkali diambil dari hutan-hutan yang masih alami. Hutan-hutan banyak yang ditebang habis untuk membuka lahan perkebunan tembakau, menyebabkan hutan menjadi gundul dan hilangnya tempat tinggal bagi berbagai hewan dan tumbuhan. Penebangan ini tidak hanya menghilangkan pohon-pohon besar, tetapi juga merusak ekosistem yang ada di dalamnya. Hutan yang gundul berdampak buruk bagi lingkungan. Tanah yang sebelumnya subur menjadi tandus dan tidak dapat lagi mendukung kehidupan. Hilangnya hutan menyebabkan hilangnya penyerap karbon alami, membuat bumi semakin panas. Pohon-pohon yang ditebang tidak lagi dapat menyerap karbon dioksida, gas rumah kaca yang berkontribusi pada pemanasan global. Selain itu, hutan gundul juga meningkatkan risiko bencana apa seperti banjir dan tanah longsor. Tanah yang tidak lagi dilindungi oleh akar pohon menjadi lebih mudah tererosi dan tidak stabil. Ironisnya, hutan yang seharusnya melindungi bumi dari pemanasan global justru dikorbankan untuk memproduksi rokok yang menghasilkan polusi dan memperburuk krisis iklim. Proses produksi rokok tidak hanya merusak hutan, tetapi juga mencemari udara dengan asap dan bahan kimia berbahaya, memperparah kondisi lingkungan yang sudah kritis. Asap rokok tidak hanya berbahaya bagi perokok. Orang yang tidak merokok tetapi terpapar asap rokok, yang dikenal sebagai perokok pasif, juga berisiko tinggi terkena berbagai penyakit. Anak-anak sangat rentan terhadap bahaya asap rokok. Paparan asap rokok dapat menyebabkan infeksi saluran pernapasan, asma, dan bahkan kanker pada anak-anak. Asap rokok juga mencemari udara yang kita hirup. Polusi udara dari asap rokok membuat kualitas udara di perkotaan semakin buruk dan mengancam kesehatan masyarakat. Masalah rokok bukan hanya masalah di satu tempat, tetapi juga masalah dunia. Produksi dan konsumsi rokok tersebar di seluruh dunia, dan dampaknya pun dirasakan secara global. Negara-negara berkembang seringkali menjadi tempat produksi tembakau dan tujuan pemasaran rokok. Akibatnya, negara-negara ini menanggung beban ganda, yaitu kerusakan lingkungan dan tingginya angka perokok. Kerjasama antar negara sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah rokok di seluruh dunia. Perjanjian internasional seperti Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) harus diperkuat dan diterapkan dengan baik. Kita tidak boleh tinggal diam melihat kerusakan yang ditimbulkan oleh rokok. Sudah saatnya kita bertindak untuk melindungi diri kita sendiri, generasi mendatang, dan bumi tempat tinggal kita. Pemerintah, organisasi masyarakat, dan individu memiliki peran penting dalam memerangi epidemi rokok. Kebijakan yang efektif, edukasi publik yang masif, dan perubahan perilaku individu sangat dibutuhkan untuk menciptakan dunia yang bebas dari asap rokok. Setiap orang dapat berkontribusi dalam upaya ini. Mulailah dari diri sendiri, keluarga dan lingkungan sekitar. Bersama-sama, kita bisa menciptakan dunia yang lebih sehat dan lestari. Memilih untuk tidak merokok adalah langkah pertama dan terpenting. Dengan tidak merokok, kamu tidak hanya melindungi diri sendiri dari berbagai penyakit, tetapi juga melindungi orang-orang di sekitarmu dari bahaya asap rokok. Dukung kebijakan-kebijakan yang membatasi penggunaan rokok, seperti pelarangan iklan rokok, kenaikan harga rokok, dan penegakan kawasan tanpa rokok. Kebijakan-kebijakan ini terbukti efektif dalam menurunkan angka perokok. Edukasi tentang bahaya rokok harus terus digalakkan, terutama kepada generasi muda. Ajarkan anak-anak tentang bahaya rokok, dan dorong mereka untuk memilih gaya hidup sehat. Membayangkan masa depan yang bebas dari asap rokok bukanlah mimpi. Dengan komitmen dan kerja keras, kita dapat menciptakan dunia di mana udara bersih, tanah subur, dan air jernih dapat dinikmati oleh semua makhluk hidup. Mari bergandengan tangan, satukan tekad untuk melawan industri rokok dan menghentikan kerusakan yang ditimbulkannya. Pilihlah kehidupan, tolak asap rokok,
dan wujudkan masa depan yang lebih baik untuk kita semua.